Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Santri SMP Al-Mahira IBS Malang, semoga walaupun tetap di rumah, tetap semangat. Baik anak-anakku sekalian, insya Allah di pertemuan hari ini, Ustadz Irwan akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ika. Kemarin Ustazah Ika sudah menyampaikan tentang energi ya. Nah, di pertemuan ini kita masih membahas energi. Tetapi yang kita bahas ada hubungannya dengan biologi. Ya, oke, baik. Baik, apa yang kita akan pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar makanan sebagai sumber energi dan transformasi energi di dalam sel. Nah, apa itu? Simak penjelasan Ustadz baik-baik. Baik, anak-anakku sekalian, kita bahas dulu yang makanan. Iya, jadi makanan sebagai sumber energi. Nah, setiap hari kita makan. Ya, nah, untuk apa kita makan? Ternyata kita makan itu tidak hanya untuk memuaskan nafsu kita akan makanan-makanan yang enak ya, tetapi lebih kepada kebutuhan tubuh kita ya, sebagai sumber energi. Jadi tujuan kita makan untuk menghasilkan energi. Ya, baik. Nah, dari makanan yang kita makan itu mengandung zat-zat makanan yang merupakan sumber energi. Jadi ada 3 zat makanan sumber energi. Apa saja? Yang pertama karbohidrat, protein, dan lemak. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari karbohidrat. Baik, karbohidrat mungkin sering dengar ya, karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu adalah senyawa kimia ya yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Ya, bisa kalian lihat strukturnya. Jadi struktur kimianya seperti ini ya. Jadi dia tersusun atas unsur-unsur karbon. Baik. Nah, karbohidrat ini merupakan zat makanan sumber energi. 1 gramnya karbohidrat bisa menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori. Jadi lumayan ya. Jadi semakin banyak kalian mengkonsumsi karbohidrat, tentunya banyak energi yang tersimpan di dalam tubuh. Oke, baik. Apa saja bahan makanan yang merupakan sumber karbohidrat? Nah, kita akan bahas. Jadi ada dari umbi-umbian ya, seperti ini ya. Ini kentang ya. Kemudian ini juga ada jagung ya. Jagung. Kemudian ini juga salah satu umbi. Ya, mungkin kalian belum pernah mengkonsumsi. Ada yang sudah pernah? Apa namanya? Iya, ini namanya talas ya. Kalau di desa banyak ini dan nikmat sekali ya. Baik. Ini talas. Ini merupakan sumber karbohidrat. Kemudian nasi. Ya, nasi. Nah, kita orang Indonesia tidak pernah lepas dari yang namanya nasi ya. Walaupun kita sudah makan sebanyak apapun, kalau belum makan nasi, belum makan namanya. Itu orang Indonesia. Oke, baik. Kemudian ini roti. Ya, roti ini terbuat dari gandum. Ya, sejenis beras ya. Jadi ini juga sumber karbohidrat. Baik, itu dia karbohidrat. Sekarang kita ke zat makanan sumber energi yang lain, yaitu protein. Ya, protein. Ya, jadi protein ini senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Jadi kadang juga dia mengandung fosfor dan sulfur. Kita bisa lihat struktur kimianya seperti ini ya. Ya, jadi ada karbonnya, ada oksigennya, ada hidrogennya. Oke. Nah, fungsinya sebagai sumber energi. Ya, selain itu dia juga punya fungsi yang lain, yaitu sebagai zat pembangun tubuh. Apa maksudnya zat pembangun tubuh? Ya, dia protein ini bisa mengganti sel-sel yang rusak atau memicu regenerasi sel, ya, memperbaiki sel-sel yang rusak. Sehingga dia disebut dengan zat pembangun tubuh. Baik, itu dia protein. Nah, sekarang kita ke bahan makanan yang mengandung protein. Nah, bahan makanannya kita kelompokkan menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kita bahas protein hewani dulu. Protein yang berasal dari hewan. Baik, ada telur ya tadi ya. Ada telur.
kemudian ini daging, ya, ikan, ya, kemudian seafood, ya, udang, kepiting dan sebagainya, itu adalah sumber protein. Nah, kalau yang nabati yang bersumber dari hewan, ada apa ini? Iya, ada kacang-kacangan. Ini kacang kedelai, ya, kacang hijau, kemudian tempe. Nah, untuk tempe ini, Masya Allah ya, ini makanan khas Indonesia ya, yang harus kita lestarikan. Karena selain enak ya, makanan ini juga kaya akan protein nabati. Dan proteinnya adalah protein yang berbentuk asam amino. Artinya apa? Artinya protein asam amino ini sudah sangat sederhana sehingga oleh tubuh sudah siap diserap oleh sel-sel tubuh kita. Ya, sehingga meringankan kerja sistem pencernaan kita. Sehingga sangat baik sekali ya. Tempe, jangan lupa makan tempe. Oke, baik. Kita sekarang ke zat makanan yang ketiga, yaitu lemak atau lipid. Ya, lemak atau lipid. Oke, baik. Lemak ya, ini senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bisa dilihat strukturnya ya. Ya, dia mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kemudian lemak sebagai sumber energi ini menghasilkan energi yang banyak ternyata. Karena dalam 1 gramnya lemak itu ternyata menghasilkan 9 kilokalori. Ya, banyak sekali ya. Iya, sehingga kalau kita banyak mengkonsumsi lemak ya, maka timbunan energi di tubuh kita juga banyak ya, sehingga mungkin menyebabkan apa? Iya, terjadinya obesitas ya, kalau tidak diimbangi dengan aktivitas yang banyak. Sehingga kalau kalian makan lemak, makanan berlemak harus diimbangi dengan aktivitas yang banyak agar energinya yang dihasilkan bisa tersalurkan, tidak tersimpan di tubuh. Baik. Selain sebagai sumber energi, ternyata lemak punya fungsi yang lain. Ya, dia punya fungsi melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Ya, selain itu, dia juga bisa menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Jadi, tubuh ini butuh yang namanya asam lemak esensial. Oke, baik. Itu dia 3 zat makanan yang merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Ada apa saja tadi? Karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak. Bahan makanan yang merupakan sumber lemak. Ya, jadi sama seperti protein tadi kita bagi 2 ya. Ada lemak hewani, ada lemak yang nabati. Hewani yang berasal dari hewan. Contohnya ini. Ya, ini apa ini? Iya, keju ya, keju. Keju. Kemudian yang nabati ini dari tumbuhan ya, contohnya adalah kelapa. Jadi kelapa itu mengandung lemak ya, sehingga ada yang namanya minyak kelapa ya. Iya. Baik, itu dia. Nah, ada juga yang dari tumbuhan, lemak nabati ya, dari buah-buahan, yaitu buah alpukat. Itu mengandung lemak juga. Nah, anak-anakku sekalian, jadi itu dia zat-zat makanan yang kita butuhkan sebagai sumber energi. Jadi ya, alhamdulillah selama ini kita bisa makan enak ya, terpenuhi karbohidrat, protein, lemaknya tercukupi ya, vitaminnya dan sebagainya ya. Itu yang harus kita syukuri ya. Sedangkan di belahan bumi lainnya masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Bisa kalian lihat ya. Di slide-nya ini contoh seorang anak Afrika yang menderita penyakit busung lapar atau kwashiorkor ya, busung lapar ya. Ini kenapa? Karena dia kekurangan nutrisi, kekurangan protein, karbohidrat tadi ya, sehingga kita harus lebih banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ya. Jadi dengan bersyukur kita merasa sempurna dan teruslah bersyukur. Baik, nah itu dia pembahasan tentang zat makanan sebagai sumber energi. Kita sekarang ke pembahasan yang kedua, yaitu transformasi
atau perubahan bentuk energi di dalam sel. Ya, jadi transformasi itu artinya adalah perubahan bentuk. Ya, yang kita bahas adalah perubahan bentuk energi, tetapi khusus yang ada di dalam sel. Ya, oke. Masih ingat tentang sel? Saya pernah menyinggung tentang sel ya di semester 1 kemarin ya. Jadi sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup atau bagian terkecil dari makhluk hidup. Itu sel. Nah, ternyata di dalam sel itu terjadi perubahan bentuk energi juga. Ya, kita bahas. Jadi, perubahan bentuk atau transformasi energi terjadi di organel sel. Ya, jadi bagian yang ada di dalam sel namanya organel sel. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail tentang sel di bab selanjutnya. Ya. Nah, ada 2 organel sel ya yang di situ terjadi proses transformasi energi. Ya, yaitu apa? Yaitu kloroplas dan mitokondria. Jadi transformasi energi pada kloroplas dan transformasi energi pada mitokondria. 2 itu yang akan kita bahas. Ya, oke, baik. Ustadz mulai dari transformasi energi pada kloroplas. Ya, nah, di dalam sel tumbuhan ada bagian yang namanya kloroplas. Ya, ada bagian yang namanya kloroplas. Bisa kalian lihat gambarnya. Nah, gambar ini adalah kloroplas. Letaknya di mana? Di dalam selnya tumbuhan. Ya, hewan nggak punya, manusia nggak punya. Yang punya tumbuhan dan beberapa alga. Ya, oke. Nah, di dalam kloroplas ini terjadi perubahan bentuk energi. Seperti apa? Ya, jadi transformasi energi pada kloroplas terjadi pada saat proses fotosintesis. Sering dengar fotosintesis ya. Di SD sudah belajar pastinya fotosintesis ya. Jadi perubahan bentuk energi di dalam kloroplas itu terjadi pada proses fotosintesis. Oke. Nah, bagaimana peristiwa fotosintesis? Seperti kalian ketahui bahwa namanya fotosintesis itu selalu butuh yang namanya apa? Cahaya ya. Selalu butuh yang namanya cahaya. Karena foto itu artinya cahaya. Ya. Nah, sehingga perubahan bentuk energi apa yang terjadi? Tentunya awalnya dari energi cahaya, bisa cahaya matahari ya. Cahaya lampu pun bisa untuk fotosintesis ya. Jadi awalnya dari energi cahaya berubah menjadi energi kimia. Nah, itulah transformasinya. Ya, energi kimianya berupa apa? Energi kimianya berupa C6H12O6 atau karbohidrat atau amilum. Karena itu merupakan hasil proses fotosintesis. Ya, nah sehingga transformasi energinya adalah dari energi cahaya menjadi energi kimia. Ya, yaitu amilum. Ya. Nah, selain menjadi energi kimia, ya, selain menjadi amilum, karbohidrat itu juga menghasilkan oksigen. Ya, bisa kalian lihat reaksinya ya, reaksi fotosintesis di slide, bisa dilihat di slide. Jadi karbon dioksida ya dan air ini bahannya fotosintesis. Ada cahaya matahari, ada cahaya ya, itu mereaksikan karbon dioksida dan air sehingga menghasilkan apa? C6H12O6 atau glukosa atau amilum ya, yang merupakan senyawa karbohidrat. Nah, selain itu juga menghasilkan oksigen. Sehingga transformasi energinya apa? Dari energi cahaya menjadi energi kimia. Begitu ya? Oke, inilah yang disebut dengan fotosintesis. Jadi kalian harus hafalkan ya, terutama reaksi fotosintesis itu apa? CO2, H2O, cahaya, dan harus ada klorofil ya, Ustaz lupa. Harus ada klorofil. Klorofil itu zat hijau daun, zat yang ada pada kloroplas. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya
C6H12O6 atau glukosa dan oksigen. Baik, itu dia transformasi energi di dalam kloroplas. Kita ke mitokondria. Sekarang. Nah, transformasi energi pada mitokondria ini bisa dilihat dulu ya. Mitokondria itu bentuknya seperti ini, nah. Ya, jadi bentuknya mitokondria itu seperti ini ya. Ini ada pada sel hewan, sel tumbuhan. Ya, ini ada semua ya. Mitokondria. Nah, transformasi energi pada mitokondria ini berlangsung saat terjadinya peristiwa respirasi. Ya, ini terjadi pada peristiwa respirasi. Jadi sel itu juga melakukan respirasi. Nama lain respirasi adalah pernafasan. Ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi pada peristiwa respirasi, zat makanan, ya, jadi zat makanan yang kita makan, ya, ini kan berupa karbohidrat. Tadi kan kita sudah bahas ya zat makanan ya. Jadi karbohidrat yang kita makan ini nanti akan dipecah ya oleh sistem pencernaan kita ya. Dipecah oleh sistem pencernaan kita, kemudian dia menjadi glukosa ya. Nah, glukosa ini nanti akan dirubah menjadi energi panas. Ya, dirubah menjadi energi panas atau energi kinetik. Nah, ini terjadinya di mitokondria. Ya, yang merubah siapa? Ini dengan bantuan apa? Dengan bantuan oksigen. Ya, begitu ya. Jadi lebih jelasnya kita lihat reaksinya dulu. Ini reaksi respirasi, ya. Ini reaksi respirasi. Jadi zat makanan yang kita makan, ya, misalnya glukosa dari karbohidrat ya. Nah, akan dibakar oleh oksigen. Ya, jadi oksigen yang kita hirup pada proses pernafasan itu fungsinya untuk membakar glukosa ini, ya. Kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan nanti yang namanya energi. Selain itu dia juga menghasilkan H2O. Ya, H2O ini air dan karbon dioksida. Karbon dioksida nanti kita buang melalui proses pernafasan. Dan hasil akhirnya tadi saya sampaikan adalah energi. Energi ini bentuknya ATP. Nanti kita bahas apa itu ATP. Ya, di SMA akan lebih detail ya. Nah, semua proses respirasi ini terjadi di bagian yang namanya mitokondria, yang itu ada di dalam sel kita. Itulah dia. Jadi transformasi energinya Ustadz ulang kembali ya, dari energi apa? Energi kimia menjadi energi panas atau energi kinetik. Itu yang terjadi pada mitokondria. Oke. Ya, baik. Jadi kesimpulannya yang bisa kita simpulkan adalah bahwa peristiwa fotosintesis dan respirasi itu disebut dengan peristiwa metabolisme. Ya, jadi mungkin kalian sering mendengar istilah metabolisme. Jadi apa itu metabolisme? Jadi metabolisme itu adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh, ya, di dalam tubuh, yaitu di bagian sel dari makhluk hidup. Itulah yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme sendiri nanti dibagi menjadi dua, anak-anakku. Ya, jadi ada yang namanya anabolisme, yaitu reaksi pembentukan atau sintesis. Contohnya yang sudah kita bahas tadi adalah fotosintesis. Ya, jadi dari zat-zat sederhana atau dari materi-materi sederhana menjadi zat yang kompleks. Itulah yang disebut dengan anabolisme. Ya, oke. Kemudian yang kedua yaitu katabolisme. Nah, katabolisme ini kebalikan dari anabolisme. Kalau katabolisme itu adalah reaksi penguraian atau pemecahan dari zat atau senyawa yang besar, yang kompleks menjadi senyawa-senyawa atau zat-zat kecil atau senyawa sederhana. Ya, itulah yang disebut dengan katabolisme. Contohnya yang sudah kita bahas tadi adalah respirasi. Ya. Coba kita simak lagi reaksi fotosintesis dan respirasi. Kemudian
kita pahami tentang yang mana anabolisme, yang mana katabolisme. Oke, baik anak-anakku sekalian, bisa dilihat di slide. Jadi anabolisme tadi contohnya adalah fotosintesis, ya, yaitu reaksi pembentukan atau sintesis dari senyawa, ya, senyawa yang kompleks, misalnya senyawa yang kompleks, dari senyawa yang sederhana, ya, CO2, H2O ini sederhana, membentuk senyawa yang kompleks, yaitu C6H12O6, sehingga disebut dengan anabolisme, reaksi pembentukan. Oke, kemudian pada reaksi katabolisme tadi contohnya apa? Respirasi, yaitu reaksi penguraian atau pemecahan, ya, dari senyawa yang kompleks. Misalnya bisa dilihat, ya, dari C6H12O6 dipecah, ya, dipecah menjadi H2O CO2. Jadi inilah yang disebut dengan reaksi katabolisme. Ya, sudah jelas ya, sudah paham ya. Jadi sebenarnya antara reaksi anabolisme dan reaksi katabolisme itu merupakan reaksi yang saling berkebalikan. Coba kalian perhatikan reaksi yang di slide. Itu merupakan kebalikannya saja. Ya, oke. Itu dia kesimpulannya ya. Jadi saat ulang kembali bahwa fotosintesis itu adalah reaksi anabolisme. Ya, sedangkan respirasi adalah reaksi katabolisme, merupakan reaksi yang saling berkebalikan, ya, dan semuanya itu disebut dengan peristiwa metabolisme. Baik, itu dia anak-anakku sekalian. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik ya. Dibuka kembali bukunya ya. Oke, dan jangan lupa setelah ini akan ada sedikit latihan soal yang Ustadz akan kirimkan di Google Form. Dikerjakan ya, jangan ditunda ya. Semoga Allah memudahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.